teman-teman dan para juri terhormat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Andrea Kilawa Harauli Ketaren. Saya dari SD Swasta Permata Bangsa Kota Binjai. Hari ini saya akan menceritakan satu cerita rakyat dari Sumatera Utara dengan judul Asal Mula Laukawar dari Tanah Karo. Kira-kira gimana ya alur ceritanya? Saya ceritakan ya. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah desa yang bernama Kawar. Daerah tersebut memiliki tanah yang sangat subur. Karena memiliki tanah yang subur, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Pada suatu waktu, desa tersebut mengalami panen yang berlimpah. Para penduduk sangat bersukacita menerima hasil panen yang sangat banyak. Bahkan, lumbung padi pun tidak mampu menampung hasil bumi itu. Hingga akhirnya para penduduk mengadakan syukuran untuk mensyukuri hasil panen tersebut. Upacara adat untuk mensyukuri hasil panen tersebut dilaksanakan dengan sangat meriah. Para penduduk mengenakan pakaian yang pantas. Mereka berpesta dan tertawa dan merasa sangat bahagia. Para wanita juga tidak lupa memasak makanan yang cukup banyak agar mereka dapat menikmati hasil dari panen raya. Dan kalian tahu, ada alat musik bernama gundang guro-guro yang juga ikut menyemarakan pesta. Para penduduk sangat bersukacita menikmati pesta yang sangat meriah. Namun, di sebuah rumah, tinggallah seorang nenek tua yang telah lumpuh. Badannya tak bisa digerakkan sama sekali, sehingga dia tidak bisa menghadiri pesta panen raya. Namun, anak, menantu, dan cucu sang nenek ikut berpesta. Mereka meninggalkan sang nenek sendirian di rumah. Sang nenek merasa sedih dan menangis. Ya Tuhan, aku ingin sekali mengikuti pesta panen raya tersebut. Akan tetapi, apalah dayaku, membawa badanku ke sana saja aku tidak bisa. Ucap sang nenek. Tidak ada satu orang pun yang mengajak sang nenek untuk pergi ke pesta. Jangankan untuk mengajak pergi, untuk mengajak berbicara saja tidak ada yang mau. Padahal sang nenek sangat kesepian, dia butuh hiburan dan orang yang mau menemani perbincangannya di kala waktu luang. Sayup-sayup, terdengarlah alunan musik gendang guro-guro yang membawanya ke masa lalu. Di mana alat musik tersebut sangat indah didengarkan dan digunakan para muda-mudi untuk menari. Sang nenek menjadi ingat ke masa lalunya. Namun, kenangan tinggal kenangan. Saat ini, sang nenek harus bergelut dalam kesakitan. Dia harus melawan rasa sakit dan kesepiannya karena dilupakan oleh keluarganya sendiri. Di tempat pesta panen raya, tibalah acara untuk menikmati hidangan. Di sana, terhidang aneka makanan yang lezat. Ada aneka lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Mereka memakan makanan tersebut dengan lahap. Sesekali guyonan beberapa orang membuat mereka tertawa di sela-sela hembusan angin. Hahaha, kita sangat beruntung, kita mendapatkan panen yang banyak, sehingga kita menjadi kaya, kita akan menjadi makmur. Hahaha, ucap salah satu penduduk sambil menunjukkan rasa syukur. Mereka pun kembali menari dan melompat kegirangan. Sedangkan di rumah, sang nenek merasa lapar. Sudah sejak pagi sang nenek tidak makan apapun. Karena menantunya tidak mengantarkan makanan untuknya. Dia merasa sangat lapar.
Ya Tuhan, perutku terasa sakit melilit. Apakah anak-anakku telah lupa kepadaku sehingga mereka tidak mengantarkan makanan untukku? Ucap sang nenek dengan air mata yang mengalir. Ucap sang nenek dengan air mata yang mengalir. Dengan badan yang lemah dan bergetar, sang nenek pun mencoba merangkak ke dapur rumah. Dia mencoba mencari makanan dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, anak menantunya tidak menyisakan makanan apapun. Mereka sengaja tidak memasak makanan karena bermaksud akan memakan makanan di pesta panen raya. Mereka telah lupa bahwa sang nenek tidak ikut ke pesta tersebut. Mereka tidak menyisakan makanan untukku. Alangkah teganya mereka. Mereka dengan enak memakan makanan di sana, sedangkan aku di sini kelaparan. Sambil menyeka air matanya terus berlinang dan membawa kembali tubuhnya yang telah lemah, sang nenek pun kembali ke pembaringannya. Dia merasa sedih dan kecewa karena dilupakan. Aku berhenti berharap, berbaring lapar di sini sampai nanti suatu saat aku mati kelaparan. Kenapa tak ada yang mau mengantarkan makananku? Kenapa ku menderita saat mereka bersuka? Di tempat pesta panen raya, para penduduk sedang bersuka cita habis menyantap makanan yang lezat. Sang anak dari sang nenek pun akhirnya baru sadar dan teringat akan ibunya yang malang. Dia pun pergi bergegas mengunjungi istrinya untuk menanyakan apakah dia sudah mengantarkan makanan untuk ibunya. "Istriku, apakah kamu telah mengantarkan makanan untuk ibu di rumah?" "Belum suamiku," ucap sang istri. Sang anak pun terkejut, lalu memerintahkan istrinya untuk mengantarkan makanan kepada ibunya. Sang istri pun bergegas membungkus makanan hasil dari memasak di pesta panen raya. Sang istri pun pergi menuju anaknya dan menyuruh anaknya untuk mengantarkan makanan kepada neneknya. "Bawalah makanan ini ke nenekmu." "Baik, Mak," ucap sang anak. Sang anak pun bergegas pergi ke rumah neneknya. Sesampainya sang cucu di rumah, alangkah bahagianya sang nenek karena ternyata anaknya masih ingat akan dirinya. Saat sang cucu memberikan nasi bungkus tersebut, sang nenek pun langsung membuka nasi bungkus tersebut. Namun saat dia membuka bungkusan tersebut, ternyata isinya hanyalah nasi sisa. Nasi sisa tersebut terdiri dari nasi yang habis dimakan dan tulang-tulang ikan. Sang nenek merasa geram dengan perbuatan anaknya. Sebenarnya nasi sisa tersebut adalah ulah sang cucu. Sang cucu memakan nasi tersebut di perjalanan menuju rumah sang nenek. "Hihihihihi, nenek kan gak bakal tahu kalau aku yang makan nasinya. Udahlah, biarin aja. Paling nanti mama sama bapak yang dimarahin. Hihihihihi," pikir sang cucu dalam hati. Dengan rasa lapar yang mendera serta perasaan kesal bercampur marah, sang nenek pun akhirnya mengutuk anak menantunya. "Ya Tuhan, berikanlah kutukan kepada anak dan menantuku, karena mereka telah durhaka kepadaku ya Tuhan." Doa sang nenek kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sekejap, desa Kawar didatangi gempa bumi yang dahsyat. Para penduduk yang sedang bersuka cita tiba-tiba merasa panik. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri. "Tolong, tolong, tiba-tiba ada gempa bumi, tolong!" Langit menjadi gelap dan guntur bergerumuh. Desa Kawar pun terkubur beserta penduduknya, hingga menyisakan kawah yang digenangi air oleh air hujan. Kawah tersebut pun akhirnya diberi nama
lauk kawar. Nah teman-teman, kasihan ya nenek tersebut, dia dilupakan oleh keluarganya sendiri. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah bahwa kita tidak pernah boleh bersikap durhaka kepada orang tua kita. Jika tidak, Tuhan akan memberikan balasan kepada kita. Sekian dari saya, terima kasih.